hampir 5 tahun memimpin Bali sebagai Gubernur Bali, Wayan Koster terbilang berhasil membawa Bali ke arah yang lebih baik, utamanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pengembangan dan pelestarian budaya Bali, serta mampu membangun tata kelola desa adat dengan berbagai regulasi yang pro Krama Bali. Nah, keseluruhan pencapaian pembangunan Bali itu ditandai dengan 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Jadi 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru ini adalah capaian pembangunan dari 5 program prioritas, kemudian program pendukung baik itu infrastruktur, kemudian perekonomian maupun sistem keamanan. Dari 44 tonggak peradaban Bali era baru itu kalau kita kelompokkan menjadi 7. Yang pertama terkait dengan adat, tradisi, seni dan budaya. Kemudian yang kedua adalah perlindungan terhadap alam dan lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah pembangunan sumber daya manusia Bali. Yang keempat adalah pembangunan perekonomian dan pariwisata. Yang kelima adalah teknologi digital. Yang keenam infrastruktur. Yang ketujuh adalah sistem pemerintahan. Jadi kalau kita bicara infrastruktur, ini memang akan menjadi pelayan untuk semua kegiatan sektor. Jadi kaitannya adalah dari 44 tonggak ataupun sektor lainnya itu infrastrukturnya sebagai engine penggerak, mempercepat semua itu, baik itu budaya, ekonomi, alam dan sebagainya. Nah, yang disampaikan di sini di 44 tonggak baru ini ada 8 infrastruktur yang barangnya ada, fisiknya ada. Tadi sampaikan yang sudah ada, sedang, dan dalam proses. Pertama, pelindungan kawasan suci Besakeh dan kawasan pusat kebudayaan Bali. Yang kedua, ini infrastruktur berbasis budaya. Jadi infrastruktur budaya, saya sampaikan dulu ada 8 di sini. Kemudian shortcut Singaraja Mengwitani, tol Jagat Kerti Bali, pelabuhan segitiga Sanur Sampalan Bias Munjul, Bali Maritime Tourism Hub, Bendungan Sidan dan Bendungan Tamblang dan Turiapada. Nah, kalau kami bagi itu ada 4 kategori infrastruktur di sana. Pertama adalah berbasis Besakeh dan pusat kebudayaan Bali, itu adalah berbasis budaya dan pusat pengembangan layanan sosial budaya dan perekonomian. Kemudian 4 sisanya itu shortcut, tol Jagat Kerti, pelabuhan dan Bali Maritime itu menyangkut konektivitas. Jadi kalau shortcut Singaraja Mengwitani itu konektivitas Bali Selatan ke Bali Utara. Jadi menjawab keseimbangan pembangunan antar wilayah, karena jawabannya adalah meningkatkan konektivitas. Kemudian tol Jagat Kerti Bali, konektivitas Bali Barat dengan Pulau Jawa. Jadi pusat-pusat kegiatan Pulau Jawa, konektivitas, dan itu baru satu tolnya baru sampai di situ. Nanti Pak Gubernur juga kita usulkan jangan sampai di Mengui saja, harus connecting ke tol yang sekarang, karena jangan dilepas bocor nanti lalu lintas di situ, harus langsung nutup, dan kemungkinan juga akan ke timur. Kemudian pelabuhan segitiga Sanur Sampalan Bias Munjul, ini konektivitas ke kepulauan yang dari dulu memang kita susah mencapainya. Sudah ada tapi kualitasnya tidak nyaman, baik untuk bersembahyang ke Nusa Penida, masyarakat Nusa Penida walaupun pariwisata. Dan sekarang ini yang sudah selesai. Jadi mungkin kalau dari teman dari pariwisata, ini luar biasa peningkatan pariwisatanya di Nusa Penida karena pelabuhannya baru. Jadi membangun jaringan itu tidak bisa di satu titik. Yang namanya jaringan itu adalah sistem. Jadi benerin di satu sistem, dia akan berpengaruh di tempat lain. Pak Gubernur akan melihat ini sebagai suatu sistem. Kemudian Bali Maritime Tourism Hub itu adalah konektivitas laut internasional. Jadi kita ingin mendatangkan kapal-kapal pesiar, cruise masuk ke Bali, karena selama ini pintu gerbang Bali pariwisata itu hanya 90% di Bandar Udara Ngurah Rai. Jadi ada peluang pasar wisata bahari yang belum kita tangkap, sehingga kita akan mengembangkan Bali Tourism Hub selain memang menjadi pusat pergerakan ekonomi.
Kemudian yang ke-42 Bendungan Sidan dan Bendungan Tamblang itu adalah infrastruktur sumber daya air. Jadi kita menyediakan Bendungan Sidan itu di perbatasan 3 kabupaten di Bangli, di Badung dan Gianyar. Itu akan dibangun bendungan, masih sedang dibangun. Itu untuk memenuhi kebutuhan air baku dan air minum Bali Selatan. Jadi kenapa pentingnya Bali itu dikelola satu kesatuan, satu tata kelola, seperti itu. Bali Selatan nggak punya sumber air. Sumber airnya dari hulu kita di utara, sehingga memang harus ada pengaturan subsidi, biaya komponen lingkungan dan sebagainya. Kita harus bersama-sama membangun Bali, tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi Bali Selatan sebagai sumber penghasil devisa yang banyak, sumber airnya dari teman-teman kita di Bali Tengah dan Bali Utara. Begitu juga di Singaraja. Yang terakhir Turiya Pada. Ini adalah infrastruktur konektivitas digital. Tadi juga disampaikan Pak Atana bahwa kita akan unggul sebagai pulau digital karena Bali dicanangkan blank spot, zero blank spot seluruh Bali, sehingga anak-anak muda kita bisa mendunia bisnisnya itu dari desa dimanapun di Bali. Ini yang sebenarnya sehingga ini Turiya Pada ini arah intinya di sana, tapi juga dikembangkan sebagai sebuah destinasi.